Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang e-sport, salah satu cabang olahraga yang berhubungan dengan game online. Bagi sebagian orang, game online ini merupakan kegiatan yang mungkin berdampak negatif bagi anak-anak. Tetapi ternyata dengan potensi dan keahlian di game online ini malah menjadi salah satu peluang income bagi mereka, sehingga ini bisa dimanfaatkan dan mungkin dibina secara baik. Telah hadir bersama kita Bang Tarlen, salah seorang penggiat dan pengurus e-sport Provinsi Riau. Mungkin beliau akan menjelaskan secara detail kepada kita sebenarnya bagaimana dengan game online dan e-sport yang ada di Provinsi Riau. Bang Tarlen, terima kasih Bang Tarlen sudah datang ke studio kita. Ini masalah e-sport ini gimana sebenarnya nih? Mungkin hal yang baru juga. Okay. Untuk e-sport sendiri mungkin teman-teman lebih kenalnya namanya game online ya. Sebenarnya yang harus kita sampaikan, e-sport itu adalah electronic sport. Berarti adalah olahraga elektronik. Jadi segala bentuk olahraga yang menggunakan teknologi, maksudnya alat-alat seperti device-nya HP, PC ataupun hal-hal lain, itu disebut dengan e-sport. Namun yang menjadi pertanyaan teman-teman saat ini ialah dampak positif atau negatifkah yang ditimbulkan dari bermain game tersebut. Kita buat biar masyarakat tahu bermain game nih. Oke, sebenarnya seperti ini Pak. Bermain game emang apabila tidak diwadahi, apabila tidak dibina, akan menjadi sebuah dampak negatif. Namun dengan hadirnya ESI, itu telah memberikan wadah baru bagi adik-adik, rekan-rekan dan juga teman-teman, bahwa ESI ini adalah wadah teman-teman. Apalagi sudah bergabungnya dengan KONI sebagai olahraga prestasi dan juga dipertandingkan baik di ajang nasional maupun internasional. Jadi sekarang kita bertanya, apakah e-sport itu berpengaruh untuk perkembangan khususnya ekonomi di Indonesia atau mungkin perkembangan olahraga di Indonesia? Jawabannya simpel. Perkembangan zaman melahirkan teknologi. Teknologi melahirkan e-sport. Otomatis e-sport adalah salah satu bentuk perkembangan zaman itu sendiri, seperti itu Pak. Iya. Sebenarnya Bang, bagi sebagian orang kan game online ini bersifat negatif ya, berdampak negatif terhadap. Sebenarnya itu bagaimana e-sport melihat hal seperti itu? Kita nggak bisa pungkiri hal itu wajar-wajar saja dengan hal baru yang mereka jumpai. Masa iya sekelas main game dikatakan olahraga? Iya, betul. Padahal setahunya kan olahraga itu ialah menggunakan fisik, menggunakan strategi. Tapi kok ini yang main game malah dikatakan olahraga prestasi, kok malah jadi sebuah instansi lagi? Iya. Otomatis kita jelasin. Bermain game itu tentu membuat teman-teman atau adik-adik lupa waktu. Bermain game membuat adik-adik lupa yang namanya sekolah. Banyak yang berpikir seperti itu. Itu pikiran teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih berpikir game itu merusak. Tapi yang harus kita pahami sekarang ialah inilah tugas ESI untuk memberikan edukasi dan sosialisasi bahwa sebenarnya semua hal itu akan baik apabila terbina. Iya, betul. Artinya bermain game juga bisa dibina. Terbukti dengan beberapa berita, dengan beberapa event, beberapa performa juga yang kita berikan. Bahkan sampai detik ini bisa dikatakan e-sport adalah cabur yang telah lahir dan bisa membawa nama Indonesia di kancah dunia. Dan itu bisa terbukti dari pelaksanaan SEA Games Vietnam hingga pelaksanaan Piala Dunia e-sport di Bali. Indonesia merupakan juara umumnya. Tentu ini sebuah bentuk cabur ini bukan hanya sekedar olahraga baru atau olahraga yang bawa waktu. Tapi cabur ini apabila dikelola dengan baik bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Itu pandangan ini yang menjadi alasan kita menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila bermain game adalah sebuah racun, maka ESI adalah penawarnya. Iya. Berarti memang cabang olahraga ini sudah diakui dunia, berarti ya? Sudah. Bahkan dulu saya juga penggiat dari tahun 2017. Kita mengetahui dulu kita pernah bergabung dengan KORMI, Pak. KORMI. Olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya di tahun 2020 kita disahkan menjadi cabang olahraga prestasi di bawah naungan KONI. Tentu ini sebuah bukti bahwa kita berkembang dengan pesat, begitu dan cepat. Jadi Pak,
kalau kita mikirnya sekarang e-sport itu kalau ada yang berkata dampak negatif, ya pasti negatif kalau tidak ditangani oleh orang yang tepat. Artinya kalau berbicara e-sport ya berbicaralah kepada instansinya, berbicara kepada peluangnya, jangan berbicara tentang dampak negatifnya. Karena ketika sesuatu dibicarakan negatif, teman-teman hanya taunya ketika orang pakai baju e-sport ini contoh, orang berpikir itu ketika membuat masalah, yang disalahkan siapanya? Pasti e-sport. Sekarang kita berpikir jangan salahkan seseorang apabila dia tidak tahu itu e-sport itu apa. Sekarang silahkan datang ke kita bicara, kita kelola, yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Maka sekarang kita punya program itu namanya Road to SMA Sederajat C Provinsi Riau yang akan dilaksanakan tahun ini. Jadi di sini nanti momennya kita edukasi dan kasih sosialisasi terkait e-sport itu sendiri seperti apa. Kita nggak bisa mulu-mulu Pak kalau masalah kita ngomong dampak negatif, dampak positif, apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Kembali kepada awalnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Di e-sport nih Bang, nomornya apa aja Bang yang harus dipertandingkan? Untuk e-sport atau mungkin game-game yang ada di e-sport itu sebenarnya banyak Pak. Namun untuk prapon Jakarta kan 2003 ini kita ada prapon itu hanya ada 5 nomor yang dipertandingkan seperti PUBG Mobile, Free Fire, ada Lokapala, eFootball dan Mobile Legends. Itu 5 game ini dipertandingkan dan sampai saat ini juga baik itu di Indonesia sendiri hanya 5 game ini yang menjadi prioritas yang dipertandingkan di sini. Dan itu semua 4 game menggunakan device atau HP dan 1 game menggunakan PS. Kalau itu kita rekomen di PS5. PS5 ya. Jadi kan ini Bang, seperti Mobile Legends, Fox itu kan memang ini yang digilai lah oleh anak-anak muda yang ini kan. Nah, dengan adanya e-sport untuk membina mereka secara langsung, sebenarnya mekanisme untuk perekrutan atletnya seperti apa? Jadi sebenarnya untuk kita berbicara perekrutan atlet nih, kita mulai dari hal dasar dulu. Banyak orang bermain game tapi belum bisa dikatakan atlet karena sekedar bermain game doang. Ketika ditanyakan perekrutan atlet, kita khususnya SC Riau itu sudah terbentuk dari tahun 2020 hingga pada tahun 2022 yang lalu lah kita dilantik nih se-Provinsi Riau. Alhamdulillah memiliki 12 kabupaten kota yang ada di Riau itu sudah memiliki pengurus di kabupaten kotanya masing-masing. Hingga kita buat struktur, kita buat pengelolaan. Jadi atlet itu Pak sebenarnya di provinsi tidak memiliki atlet, yang memiliki atlet itu kabupaten kota. Seperti itu. Tinggal lagi provinsi memberikan mekanisme dan prosedur tentang perekrutan atlet tersebut. Dan alhamdulillah di tahun ini juga kita diberi kepercayaan menjadi pengurus. Jadi kita punya metode, kita melaksanakan selekda nih Pak. Selekda ini ialah teman-teman kabupaten kota melaksanakan seleksi dulu di tingkat kabupaten kotanya hingga putra putri terbaiknya lah yang akan dipertandingkan di provinsi. Nanti di provinsi akan diadulah 12 kabupaten kota hingga mendapat 1 tim terbaik dari tiap divisi gamenya. Jadi sistem perekrutannya kita memang dari hal dot to up. Artinya dari bawah ke atas, jadi provinsi tidak punya hak, provinsi tidak punya wewenang untuk coba nih, nggak punya. Sekarang kita punya wewenang, kalau memang jago ya jago, ya wakili timmu, wakili daerahmu. Jadi sistemnya memang kita serahkan kepada kabupaten kota, kita hanya memberikan mekanisme dan prosedurnya saja. Seperti itu. Oke baik, kemudian kan ya seperti perkembangan di masyarakat dengan berita informasi yang beredar, kadang-kadang anak-anak yang terlalu menyukai main game ini kan ada dampak negatif, ada yang tangannya kaku, kemudian ada yang matanya ini, ada yang kadang berbicara sendiri. Berita-berita yang beredar di kita itu bagaimana Abang menyikapi? Sebenarnya ketika berita ini hadir, ini juga tantangan untuk SC Riau khususnya. Kita meladeni atau mungkin menyampaikan kepada masyarakat khususnya ketika menemui ada katanya tangannya tremor, bisa gerak sendiri tiba-tiba. Ada yang katanya matanya rusak karena terus dipelayar, ada yang katanya jam tidurnya terganggu, kesehatan gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan kita ialah apakah itu dampak dari e-sport itu sendiri atau dampak dari kurangnya kendali waktu dari lingkungannya sendiri. Untuk e-sport sendiri, kita kenapa masuk di cabang olahraga prestasi? Sebenarnya kita punya prosedur-prosedur. Atlet kita itu tidak ada namanya harus main
puluhan jam, tidak. Kita punya batasan waktu. Yang namanya atlet seperti mana cabang olahraga lain tentu punya fisik, kesehatan. Itu kita atur semua, Pak. Jadi ketika masyarakat menyalahkan e-sport itu merusak, pertanyaannya berarti dia belum tahu nih. Sebenarnya di dalam e-sport itu kita tidak seperti apa yang ibu bapak lihat loh. Mungkin bapak ibu lihat anaknya main game, kok e-sport nggak melarang ini. Sebenarnya inilah kita sedang merancang sebuah mekanisme atau sistem bagaimana bisa masuk ke dalam sistem. Sebenarnya pengguna atau pemain e-sport itu kita batasi usia berapa. Dan yang kedua, apabila memang untuk bermain game saja, kenapa tidak kita wadahi dalam bentuk sebuah akademi? Jadi anak-anak ibu bapak kita kelola ke sini. Kalau memang ibu support dia untuk main game, kita kelola. Di sana kita akan kasih pemaparan batas waktu main seperti apa, cara duduk seperti apa, istirahat seperti apa, hingga nanti hal-hal seperti ini bisa terkelola. Mengenai kerusakan yang dialami oleh pemain itu adalah kalau mereka tidak tahu wadahnya di mana. Ini ada wadah di sini, kita buat sistem dan prosedur yang akan mengelola lebih terkendali. Jadi tidak ada itu kata main 24 jam itu nggak ada, Pak. Karena kita juga punya atlet beberapa, kita juga punya porsi-porsi. Masalah kecanduan game online ini bagaimana? Masalah kecanduan inilah yang sekarang menjadi satu alasan, Pak, kenapa e-sport itu harus dijadikan cabur, Pak. Gitu. Karena sekarang semakin banyak orang diracuni karena main game. Iya, betul. Orang hanya memikirkan racunnya aja. Hingga kita hadir, ini loh penawarnya ya kesini. Jadi ketika bapak bertanya, candu ini gimana? Candu itu, Pak, karena dia nggak punya kesibukan dan hal-hal lain yang mau dia kerjakan. Tapi kalau dia udah kenal sama e-sport dengan masuknya edukasi dan sosialisasi yang akan kita berikan nantinya, dia akan paham. Ternyata untuk menjadi seorang atlet e-sport, tentu kalau kita main game kita punya impian dong. Ini mau jadi atlet nih. Kalau enggak bawa nama daerah nih, minimal jadi orang jago nih. Otomatis dia punya prinsip, oh aku harus gabung di e-sport. Dengan gabung di e-sport berarti dia punya prinsip harus mengikuti ketentuan oleh e-sport. Dan di e-sport ada ketentuan jam udah diatur, kesehatan udah ada. Jadi inilah momennya, Pak. Tak masalah saat ini banyak yang bermain game, tapi dia nggak tahu harus gimana. Tapi kita hadir, ini wadahnya, yuk. Kalau mau gabung di sini, kamu bisa dapat seperti ini. Kita punya prosedurnya. Kemudian, apa kan penggiat nih, penggiat e-sport ya? Iya. Penggiat, kemudian pengurus e-sport. Abang melihat animo, terutama kaum milenial terhadap game online, bagaimana sekarang? Oke, untuk rekan-rekan khususnya kaum milenial lah, terutama rekan-rekan yang udah mengenal seperti apa. Sekarang kita punya peluang, kita punya sebuah wadah. Di sini bukan hanya sekedar bagaimana teman-teman jadi atlet, bukan sekedar bagaimana teman-teman jadi juara, tapi ini juga sebuah peluang bahwa e-sport ini akan menjadi era milenial. Kenapa era milenial, Pak? Karena yang paham e-sport itu rata-rata orang milenial. Iya, betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini kita kasih bocoran nih, masalah bisnis atau income bagi rekan-rekan. Saat ini penggiat-penggiat e-sport di Riau itu sudah mulai berkembang, Pak. Berkembangnya ialah mereka di sana sudah membentuk kelompok-kelompok kecil untuk dalam pelaksanaan event-event e-sport. Mereka hadiri instansi, mereka hadiri usaha, mereka hadiri kafe-kafe kecil. Hingga sekarang ini event-event e-sport ini berkembang. Di tiap titik ada event, hingga kepada rekan-rekan era milenial ialah kalau di dalam sebuah event besar ada event organizer, maka di e-sport ada gaming organizer. Nah, inilah momen peluang bagi era milenial untuk gabung nih. Kalau tidak bisa jadi atletnya, yuk jadi pengurusnya. Kalau nggak bisa jadi pengurusnya, yuk jadi pelaku ekonominya. Kalau tidak bisa jadi pelaku ekonomi, jadi apa? Ya jadi orang yang mempromosikannya. Seperti itu, Pak. Nah, nilai ekonomisnya tinggi kan? Pasti kalau untuk kita bilang e-sport ya namanya di kita pasti tinggi, Pak. Tinggi ya? Karena apalagi Indonesia sekarang sudah menjadi masa terbesar e-sport. Yang pengguna, Pak, pengguna game. Itu terbukti dari banyaknya developer game yang ada di Indonesia dalam event-event resminya. Seperti Mobile Legends ada seperti FPL dan MDL-nya, di PUBG ada seperti series PNPL-nya, di Free Fire juga ada. Tentu ini sebuah cerminan Indonesia adalah target pasar e-sport. Jadi kalau kita boleh kasih edukasi kepada rekan-rekan, selama ini kita berpikir Indonesia itu dijajah hanya sumber daya alamnya. Selama ini kita berpikir Indonesia itu dijajah sumber daya manusianya. Tapi ada satu sumber daya yang jebol dari kita, yakni digital.
Oh, digitalisasi ya. Dan itulah bukti e-sport itu penggunanya rata-rata remaja yang mengirimkan identitasnya ke dalam game, dan data ini yang dikumpul tanpa kita sadari. Itu bagaimana tuh Bang? Kalau kita sih mikirnya, apalagi developer game yang ada di Indonesia, kita yakin memiliki kekuatan security yang kuat. Jadi kita nggak permasalahkan. Tinggal yang menjadi pertanyaan kita, seberapa banyak event-event game yang ada di Indonesia dan hasilnya di Indonesia apa? Itu pertanyaan kita. Namun saat ini alhamdulillah dengan hadirnya ESI, khususnya induk kita PBSI, itu sudah mulai terkoordinasi dengan baik. Hingga kita juga Indonesia khususnya memiliki peran penting di sana, dan akhirnya kita bisa menjadi pemantau, pengawas di sana. Jadi ketika orang luar buat event di Indonesia, selama ini kan buat sekedar izin doang. Tapi sekarang kita udah menjadi orang di sana, akhirnya kita tahu ini arahnya ke sini dan untungnya di Indonesia seperti ini. Kita untung bukan ngomong tentang ekonomi, bukan mengomongkan tentang uang, tapi untung di sini ialah bagaimana kita tahu bahwa bakat-bakat kita, putra-putri Indonesia khususnya, itu memang atlet-atlet berprestasi yang bisa membanggakan Indonesia. Iya, betul. Ya, itu yang Abang sampaikan tadi, bahwa game online itu juga terjadi pencurian data ya? Bisa jadi. Bisa seperti itu. Jadi. Bagaimana masyarakat bisa mengenal itu? Kalau sebenarnya ini kita lebih bicara kepada ahlinya langsung sih Pak. Tinggal lagi ketika Abang bilang pencurian data, ini sebenarnya bukanlah dipertanyakan kepada kita pengurusnya, tapi ini adalah bagaimana kita menanggapi hal ini agar tidak terjadi. Tentunya kita berharap kepada masyarakat atau mungkin pengguna, khususnya pemain, ialah jangan pernah memberikan identitas diri atau mungkin ID server game teman-teman kepada orang yang tidak teman-teman kenali. Karena kan tiba-tiba sekarang orang kalau masih ingat nih, mama minta pulsa, tiba-tiba dikirimin. Nah, kalau di game gitu juga bisa pinjam ID bisa pinjam akun kamu nggak? Nah ini yang saya lihat tidak diperbolehkan atau mungkin kita hindarin seperti itu. Kemudian Indonesia kan menjadi bangsa terbesar ya dalam digitalisasi ini. Itu berapa besar nilai ekonomisnya di situ, Bang? Kalau untuk kita sih Pak, nilai ekonomis ini yang harus kita sampaikan pasti besar. Pasti besar. Untuk angka nggak bisa kita sampaikan. Yang pasti kita sampaikan angka di bidang e-sport itu adalah angka terbesar apabila kita mendalami secara penuh. Itu juga ya. Nah, tapi apa namanya, ketika kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan ini juga banyak juga event-event. Pasti untuk hadiah mungkin. Oke, untuk hadiah sih kita dominan besar sebenarnya. Karena untuk event yang baru dilaksanakan aja, ini sesi Kepulauan Meranti ya, itu kita salut di sana Piala Bupati itu sampai 45 juta. 45 juta hadiah. 45 juta hadiahnya. Itu luar biasa. Itu akan menjadi sebuah pukulan juga untuk SID khususnya. Kita masa sekelas kabupaten bisa melaksanakan kayak gitu, provinsi juga setidaknya nanti kita coba. Dengan perkembangan pengguna e-sport di Riau, kita yakin kita pasti berkembang dengan pesat juga nanti. Provinsi Riau udah pernah melaksanakan event. Alhamdulillah untuk ESI, atas nama ESI sendiri, di 2022 kita sudah melaksanakan Piala Gubernur, Pak. Piala Gubernur waktu itu kita laksanakan di Gelanggang Remaja. Alhamdulillah waktu itu diikuti oleh tiap kabupaten kota, dan di sana hampir 2000 tim yang mendaftar secara kualifikasi online, hingga offline-nya kita laksanakan di Gelanggang, Pak. Alhamdulillah itu sebuah api semangat lah bagi kita, hingga kita memberanikan diri untuk meresupel seluruh kepengurusan, ialah pengurus yang kompeten. Nah, sekarang pengurusnya udah ini ya, ada dilantik ya? Sudah resmi Pak, di Desember kemarin kan kita lantik di Gedung Serindit. Serindit Gubernur. Iya, betul. Kemudian Bang, orang mau jor-joran lah dalam tanda kutip kan, memberikan hadiah terhadap game online. Sebenarnya apa yang diambil dia dalam kejuaraan event-event? Mungkin Abang melihat apa sih untungnya? Umpama nih, andai kata kita pribadi nih, ini ada event, aku mau bantu, apa untungnya tuh? Pasti mikir gitu ya. Sekarang tuh Bang, kayak kita nih orang yang telah dari penggiat, saat melihat sebuah event itu Bang, kita udah pernah ngerintis event itu susah payah. Hingga ketika apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan tuh hadir dalam bentuk resmi, otomatis jiwa kita memberontak. Oh, ini udah resmi Pak. Oke, aku support.
Tapi ketika kembali ke instansi, ketika kembali kepada sponsor, ini kembali kepada tujuan perusahaannya sendiri. Contoh nih, ketika abang melihat adanya foto atau mungkin logo-logo instansi dengan dia bayar 10 juta, dia bayar 5 juta di jersey tim, kok dia mau? Dia di sini ngambil branding bang, promosi brandingnya, mungkin seperti itu. Ini lebih kepada sistem periklanannya sih, gimana dia hanya bayar sekian, tapi baju dengan logo yang ada di baju tim yang dia promosiin itu selalu hadir di tayangan-tayangan tertentu. Ketika dia juara umum, tiba-tiba ada wawancara yang nampak logo dia. Sebenarnya itu sih reward mereka terima bang. Selain itu lebih kepada kepuasan diri sendiri sih bang. Dengan bantu ini nanti aku dapat komitmen seperti ini, seperti itu. Iya, karena mungkin karena besarnya minat masyarakat. Iya benar bang. Gitu ya. Dan juga ini tahun ini adalah tahun tantangan terbesar untuk kita e-sport Riau bang. Kenapa saya katakan tantangan terbesar? Pemilih pemula di tahun 2024 nanti berasal dari era milenial Pak. Biasanya remaja di Provinsi Riau nantinya. Dan untuk Riau itu bisa kita jamin remaja sekarang itu acet-acet tentang apa sih politik ini, maka mereka menghindar. Hingga nanti kita juga bagaimana bisa nanti berkomitmen baik itu dari dengan Bawaslu, KPU untuk mempromosikan anti golput. Anti golput. Iya. Itu bisa ya? Bisa bang, bahkan kita juga membuka diri nih. Kita sadarin masa kita adalah masa orang kita akui acuh tak acuh tentang politik itu apa. Tapi di sini kita sadari dengan bergabungnya kita di instansi, khususnya di KONI sendiri, kita menyadari untuk membuat perubahan itu lakukan hal yang kecil dulu. Tentunya dengan masa yang kita punya, kita kenalkan mereka bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah loh. Apakah untuk masalah golput tadi kan, apakah mungkin diadakan pertemuan komunitasnya atau mungkin disampaikan melalui aplikasi? Makanya inilah bang, kita sedang membuat sebuah program bagaimana hal ini bisa terrealisasikan. Mungkin ada beberapa opsi sih yang sudah kita tawarkan, baik dengan pelaksanaan seminar yang ditayangkan secara langsung, atau mungkin melakukan seminar dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota seprovinsi Riau, atau mungkin melalui edukasi iklan baik itu dari sosial media maupun video-video melalui grup penggiat. Nah ini sudah kita coba paparkan bang, hingga nanti kita juga berharap instansi-instansi yang terkait tentang kepemudaan atau mungkin instansi-instansi yang ingin mempromosikan hal-hal positif khususnya di Riau, ESI Riau khususnya siap menyambut bapak-bapak dan rekan-rekan dan siap menjadi jembatan, karena di sini Pak kita punya masa kita remaja yang masih mencari jati diri, dan tentu kita butuh binaan yang nantinya bisa terarahkan ke dampak positif di Riau seperti itu. Apakah ini membuat semacam video disebarkan ke komunitasnya atau mungkin muncul tiba-tiba di video di game online itu? Jadi Pak sebenarnya sekarang kan kita lagi coba kunci beberapa pelaksana penggiat lah khususnya, untuk kita coba lakukan pendekatan hingga nanti kalau memang hal ini bisa terrealisasikan, mereka buat event terus menerus nih tiap minggu, hingga nanti kita kasih jeda waktu 5 menit untuk seluruh peserta menonton video yang dikirim oleh ESI Riau. Jadi semua peserta hadir ya tonton dulu video nih. Kita mungkin sebelum kata sambutan ketua pelaksana, hingga di sana ada promosi Pak. Ada ya, ruang promosi ada. Makanya kita nanti harap ini terrealisasikan dengan baik, sehingga nanti apa yang kita canangkan ini bisa diterima oleh rekan-rekan baik penggiat maupun pemain game itu sendiri. Iya. Berarti memang multifungsi juga lah ya di sininya ya. Kalau melihat dari animo mereka bang terhadap gerakan politik, kemudian ini apakah memang terbuka kawan-kawan di ini? Kalau untuk ESI Riau sendiri bang, ketika diarahkan apakah ESI Riau melaksanakan politik praktis seperti itu? Kita di sini adalah instansi, kita menerima siapa aja yang akan bergabung di sini tanpa membedakan warna atau apapun itu. Kita welcome silahkan. Tinggal ketika ditanya, kok e-sport melaksanakan turnamen piala partai A, partai B, partai itu. Berpolitik praktis ya? Itu bukan ESI-nya, itu penggiatnya. Gitu. Dan penggiat itu berhak, nggak masalah ketika mungkin abang adalah salah satu penggiat e-sport, abang bela partai A, abang buat event dengan piala partai A, itu nggak masalah, karena tugas ESI hanya sebagai wadah memberikan regulasi.
Kalau teman-teman mau bermain di e-sport, ini aturannya, ini ketentuannya. Ketika teman-teman menanya event kami bawa partai itu, nggak masalah, karena yang kita cek di sana ialah hasil dari eventnya, bukan tentang bagaimana orang menanggapi eventnya seperti itu. Iya. Jadi e-sport ini juga bisa menarik massa lah ya bagi partai politik dan bagi caleg itu lah ya. Pasti. Kira-kira ya. Pasti. Karena bagi kalau bapak bertanya, pemilih pemula nanti larinya kemana? Ya lari ke siapa yang sering mereka lihat. Betul. Mungkin ini kita simpelnya nih, abang tiba-tiba spanduk abang setiap event-event besar selalu ada. Orang pasti terngiang, daripada golput ya udah aku pilih orang yang sering aku lihat aja. Iya, betul. Karena sekarang pemuda bodoh-bodoh lah, dan artinya bodoh amat gitu. Dia nengok spanduk orang, oh ini aku lihat ya. Saat dia nengok lembar itu, oh ini pernah aku lihat coblos, ini pernah aku lihat coblos. Kita nggak usah mulu karena saya juga tipe orang yang dulu seperti itu. Iya. Jadi kalau ada caleg-caleg, bacaleg itu bilang visi misinya, kita nggak peduli karena yang kita lihat sampai saya lihat selesai. Tetapi apakah memang ada semacam database bagi atlet Pasti, mereka yang ada? pasti. Sekarang udah berapa? Kalau untuk database sekarang kita Google kita sistem masih Google Drive bang, karena kita belum punya website resminya. Yang mana sekarang untuk di Rio aja itu kita hitungnya tim bang. Kita nggak ngitungnya per individu, tapi tim. Tim itu bang untuk digabungkan semua divisi game itu hampir di 4.000 bang. 4.000 game. Tim. Kita hitungnya tim bukan individu. Tim. Iya. Kalau udah tim taruhlah mungkin sekitar 100 orang kan udah berapa? Kalau tim itu bang, satu tim itu diisi 5 sampai 7 orang. Kalau 5 sampai 7 orang. Kali 4.000-nya udah berapa gitu? Nah, sekarang kita bikin seperti itu. Tinggal lagi kalau masalah website resmi, PBSI itu udah punya website resmi bang. Sekarang juga lagi melaksanakan edukasi dan sosialisasi. Itu namanya ada Garudaku. Garudaku. Ya itu di aplikasi juga ada, di websitenya juga ada. Di sana semua database e-sport serius itu ada bang. Tapi masalah gerakan politik tadi bang, gerakan golput itu tadi ya, itu kan Bawaslu ada KPU. Itu mekanismenya nanti bagaimana yang makanya ini kita serahkan kepada pimpinan kita nantinya baik di ESI maupun pendekatan kepada instansi nih bang. Kenapa kita mandangnya ke sana? Karena ini sudah tahunnya. Tahun politik memang. Ya. Karena ketika kami punya masa ini tidak ada wadah dan tidak ada edukasi yang baik dan benar, nanti masa ini bukan berdampak positif tapi jadi negatif. Iya, betul. Kita nggak pengen apa yang udah kita kumpulkan, apa yang udah kita sosialisasikan justru tidak berdampak kepada pemerintah juga. Karena kita hidup lahir dari pemerintah, kita juga harus menghidupkan pemerintah sendiri. Gitu. Iya. Tapi dari sponsornya bang, biasanya stasiun mana? Swasta atau pemerintah? Kalau kita buka-buka deh. Kalau itu e-sport saat ini kita akui itu swasta bang. Swasta. Karena untuk pemerintah mungkin kita belum lah, karena belum dalam artian sini. Kita punya KONI, betul. Nanti kita koordinasi KONI, nanti punya di atasnya Dispora. Nah, sedangkan kita e-sportnya dari dulunya itu rata-rata swasta pak. Ya kita nggak usah mulai dari KP, pusat oleh-oleh, provider, itu banyak yang dari gitu pak. Ya. Berarti memang cukup tinggi ya minat mereka. Pasti, karena kepentingan mereka juga ada di dalam e-sport. Contoh kita kasih satu clue nih, seperti provider. Provider ini jaringan mungkin lah. E-sport tentu menggunakan jaringan. Iya. Dan provider itu punya paket-paket tertentu yang dipromosikan kepada pelanggan. Hingga dia support, aku mau nih dukung ESI, tapi nanti promosiin paketku ya. Karena kita punya masa komunitas, ya kita bilang iya. Kita buktiin, kita promosiin paket dia di grup komunitas beli paketnya dia. Jadi dia nggak perlu jalan-jalan lagi. Dia cukup kirim ke kita kirim ke orang gitu. Nah itu iklannya otomatis muncul ya? Kalau untuk iklan otomatis muncul maksudnya gimana? Nggak, maksud dia jadi sponsor tuh ingin di branding. Karena gini bang, kita punya provider, salah satu provider kita bilang contoh nih dari Telkomsel nih. Contoh Telkomsel itu punya dunia games. Dan Telkomsel ini sudah lama lahir bang. E-sport yang menaungi e-sport untuk game-game online lah. Hingga dia pasti dia juga merupakan salah satu mitranya kita. Iya, betul. Hingga dia promosiin di sini ada feedback nih. Kalau ESI punya ininya, Telkomsel punya ininya, apa yang bisa kita kombinasikan? Iya, betul. Hingga menghasilkan di sana ada kepentingan, di sini ada kepentingan, hingga tidak ada urusan sama lain. Nah itu dikatakan nanti kita berkomitmen bang, dan itu sudah kita jalan itu. Jalannya. Alhamdulillah. Respon pasar positif ya?
Pas terus itu. Kemudian Bang, kita kembali ke e-sport tadi Bang. Itu atlet yang dibina sekarang prestasinya bagaimana? Kalau untuk atlet sekarang Pak, alhamdulillah saat ini kan kita lagi melaksanakan seleksi Bang. Dan ini adalah seleksi pertama di kepengurusan saya khususnya. Karena saya bergabung di tahun 2022 Bang. Dan atlet-atlet yang sebelumnya pernah mewakili Riau juga kita rekrut nih. Nah, namun ketika Abang tanya prestasi sampai mana, kita akui nih dengan terus terang putra putri terbaik Riau khususnya di bidang e-sport itu banyak yang berada di tim besar di Indonesia. Tentu ini sebuah prestasi bagi kita, namun sebuah rasa kecewa juga bagi kita. Kenapa dikatakan kecewa? Bahagianya kita ialah putra putri kita ada di tim e-sport besar. Kecewanya kita kenapa tidak di daerah kita saja? Pindah deh. Tentu itu yang menjadi buat kita kecewa. Makanya saat kita tanya beberapa atlet ini, mereka menjawab belum terbinanya dengan baik, belum terkelola dengan baik e-sport yang ada di Riau. Ya ini sebuah impian terbesar saya pribadi juga dan teman-teman di SC Riau. Untuk tahun 2023-2024 kita berkomitmen lebih terkendali dan terkelolanya atlet-atlet terbaik khususnya e-sport yang ada di Riau. Ketika untuk masalah prestasi Pak, itu kita nggak usah ragukan lagi. Khususnya ini untuk hashtag pack, khususnya Boxa hashtag pack itu di tahun 2022 merupakan juara Sumatera Free Fire nomor 1 yang mewakili wilayah 1 Sumatera yang ada di nasional Pak. Dan mereka di sana itu peringkat 5 nasional. Dan di Sumatera aja mereka berhasil mengungguli 1.600 tim Pak. Ini sebuah prestasi untuk kita, dan juga ada juga dari Boxa itu tim PUBG-nya itu juga udah sampai ke Jakarta juga. Kita bangga dengan rekan-rekan semua. Tentunya semangat saya dan juga rekan-rekan SC sampai detik ini mau dan juga berusaha ngelola SC lebih baik itu karena terbukti dari semangat atlet yang ada di Riau. Ini sayang kalau nggak dipindah Pak. Ini sayang kali. Dan kita punya potensi atlet itu di sekolah. Dan kita punya semua game yang ada dipertandingkan bahkan di Prapon itu kita sebenarnya ada semua Pak. Kendala kita sekarang kan bagaimana menyatukan mereka. Tentunya kalau disatukan mereka, bagaimana dengan jaminannya mereka? Jaminan di sini bukan mereka tuntut kita dengan biaya atau gajinya mereka. Mereka tuntut ketika kami balik ke Riau, bagaimana dengan pembinaan dan artian tempat tinggalnya mereka, pelatihannya mereka, kesehatannya mereka. Nah, itulah sekarang yang kita paparkan, dan alhamdulillah Pak Kadispora, Gubernur Riau dan juga Poni khususnya itu sudah menyatakan siap mensupport e-sport sendiri. Walaupun kita baru di Riau, kita disambut baik hingga kita merasa anak yang baru lahir tapi sudah disayang oleh abang-abangnya. Prestasi udah prestasi internasional udah ada. Alhamdulillah kita untuk prestasi internasional sebenarnya kita udah punya atlet sebenarnya Pak, tapi sayang beliau lebih memilih pindah ke provinsi lain. Itu sekarang ya, sebelumnya ada ya Riau ya? Sepertinya ada Pak. SEA Games ya? SEA Games Pak. SEA Games Free Fire. Free Fire. Tapi nyatanya beliau lebih memilih ke Sumbar. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur juga. Hanya itu sebuah pukulan bagi kita. Dalam artian suatu saat nanti jangan sampai hal ini terulang. Ketika memang memiliki atlet atau mungkin putra putri terbaik, jangan diabaikan, tapi langsung dirangkul dan langsung difasilitasin. Itu bagaimana e-sport membentengi agar mereka tidak lari ke yang lain? Sebenarnya ketika ditanyakan Pak, lari atau tidak atlet itu kembali kepada pribadinya. Yang perlu kita benahi itu bukan diri atletnya, tapi dari kita khususnya wadahnya. Kayak kita nih, kita akui saat masih lari-lari sana lari sini lah Pak. Hingga kita berpikir percuma juga dia punya bakat yang baik, tapi kalau pengelolaannya nggak baik, tentu pasti nggak baik dong Pak. Makanya sekarang kita bagaimana pengelolaan dulu yang baik, baru kita cari orang yang terbaik. Betul. Kemudian ini Pak, ketika mereka ditarik oleh daerah lain gitu kan, atlet yang berprestasi ini, sebenarnya nilai jualnya seperti apa mereka ini? Kalau kita sih lebih beberapa kali kita tanya kepada rekan-rekan itu sebenarnya iming-iming janji. Ketika Riau, khususnya kita di Riau tidak sanggup memberikan lebih dari yang mereka janjikan, gitu. Seperti itu sih Pak. Kebanyakan ya kan. Tinggal lagi alhamdulillah sekarang kita sudah memberikan edukasi kepada adik-adik nih. Sebanyak apapun angka yang diberikan daerah lain kepadamu, kalau tidak dengan nama daerahmu, terus nanti kau bawa nama apa?
Iya. Apalagi sekarang kan kita punya ketentuan Pak, contoh seperti Prapon atau mungkin PON itu kan punya ketentuan 2 tahun sebelumnya harus Iya. seperti itu kan. Iya. Nah, apabila ini diterapkan, saya bisa katakan banyak provinsi yang akan kehilangan atlet-atletnya Pak. Iya, betul. Dan alhamdulillah untuk kita Riau sendiri karena udah tahu ketentuan itu, kita lakukan yang terbaik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, sekarang kita laksanakan selekda sebagai salah satu bentuk kegiatannya, dan kita yakin dan komitmen putra putri Riau itu lebih hebat loh dari apa yang dipikirkan oleh provinsi lain. Silakan ambil yang ikut sama provinsi lain, silakan. Yang bertahan di Riau itulah memang benar-benar mencintai daerah. Iya. Tapi dari pantauan Esi sendiri, karena ada adik kita berprestasi yang lain, apakah memang akan muncul atlet baru nih dari pantauan Esi sendiri? Pasti ya? Pasti. Itu bisa kita jamin pasti. Jadi peluang kita di Prapon bagaimana nih Bang? Kita kalau dikatakan peluang Pak, kalau punya, kita pasti bahas impian. Yeah. Impian kita Prapon membuktikan yang terbaik khususnya di Sumatera Pak. Sumatera dulu kita pegang. Kita punya komitmen seperti itu teman-teman. Tapi mengenai nanti hasilnya kita serahkan aja Pak. Yang pasti hasil akan menjadikan usaha lah. Tapi ini bagaimana Bang? Seperti cabang olahraga lain kan bertanding dia ada venue sendiri, kemudian ada nampak lawan gitu kan. Nah di e-sport ini seperti apa Bang? Kalau ngomongin venue Pak, ya kita belak-belakan lah. Kalau untuk venue e-sport ini simpel aja Pak. Ada ruangan, jaringan bagus, nyaman, selesai Pak. Selesai. Mengenai nanti pertemuan Bapak katakan, mereka bertemu tapi pertemuan. Iya, pertemuan. Iya, betul. Pertemuan. Berarti ini tergantung jaringan sebenarnya. Kalau jaringan sih bisa dikatakan salah satu penentu lah Pak. Tapi yang terbaik itulah strategi Pak. Ya strategi ya. Nah maksudnya nanti dalam pertandingan tiba-tiba jaringannya mandek, itu terganggu tuh. Pasti Pak. Pasti ya. Pasti ya. Oh gitu. Berarti memang kekuatannya di jaringan ini ya. Pasti. Makanya inilah kita punya komitmen Prapon apabila Riau yang katanya juga emas, maka dia harus mengemaskannya menjadi prioritas. Gitu ya. Itu berapa kekuatan jaringan Bang? Kalau untuk jaringan ini kita juga, karena saya berhubung juga orang yang kurang paham tentang jaringan Bang, tinggal lagi itu biasa kita pakai yang sampai 50 Mbps Bang. Per game-nya. Per jamnya. Jadi nanti kalau ada 4 game nanti tiap game ini kita kasih fasilitas lah. Oke, sekarang kita lagi usahakan pengadaan GH Bang. Jadi kalau untuk teman-teman itu kalau di tempat bela diri ada Nusantara sana kan? Iya. Tempat itu kan tempat latihannya. Kalau kita itu ada GH Bang, game house. Oh game house. Sekarang di mana? Kalau sekarang kita ada di Jalan Sudodadi Bang. Sudodadi ya. Tapi jangka dekat ini kita juga sedang melaksanakan pengadaan gedung. Alhamdulillah pemerintah Pemprov juga sudah mensupport. Itu kita akan cari rumah dinas yang bisa kita gunakan atau gedung daerah yang bisa kita gunakan untuk tempat atlet nanti Bang. Memang kita siap selekta ini fokuskan pembinaan atlet semua Bang dengan pelatihan. Karena seperti apapun memang ini event terbesar kita. Tapi Bang dalam melatih atlet ini Bang, membina atlet ini programnya seperti apa Bang yang diajarkan di situ Bang? Sama seperti cabang lain Bang. Tinggal lagi bedanya kita lebih mendalami strategi Bang. Strateginya ya. Kalau di cabang lain mungkin angkat besi fisik. Iya betul. Kalau renang juga fisik. Dan sepak bola mungkin ada strategi tapi lebih banyak ke fisik. Di e-sport kayak gitu Bang. Fisik itu penyokongnya, utamanya strategi Bang. Strategi ya. Karena game ini dimainkan hampir setiap orang bisa main game Bang. Tapi belum tentu setiap orang paham strategi. Itu yang kita dalami sekarang. Untuk sekedar bocoran sih untuk rekan-rekan provinsi sebelah mana. Boleh lah kapan-kapan kita stream bareng, boleh. Iya, bisa ya. Boleh. Dan dia juga yang mempersiapkan beberapa tim bayangan Bang. Jadi tim bayangan ini kita prioritaskan, ini bocoran sih, kalau mau ngambil silakan ngambil. Tim bayangan ini kita tampilkan beberapa tim, tapi yang akan menjadi tim utama kita nggak akan pernah di expose Bang. Oh gitu. Ya boleh. Berarti memang pertandingannya online, kemudian ada jadwalnya, silakan masuk ke ruangan itu. Ya, ada wasitnya. Ada wasitnya situ ya. Ada Bang. Oh gitu. Jadi tidak bertemu di ruangan terbuka apa? Itu ada ketika offline nanti Bang. Jadi sistemnya kalau kita baca dari BK-nya Prapon itu Bang, kita tanding dulu nih secara online di Prapon. Sehingga tim terbaik nanti yang akan dipertandingkan offline di PON. Iya. Oh gitu. Kita udah baca BK. Jadi tidak ada tuan rumah lah berarti ya. Kalau untuk Prapon Bang, kalau dari BK kita tidak ada tuan rumah Bang. Karena ada. Berarti ya tergantung strategi dan jaringan itu juga tadi kan. Kalau enggak mungkin ya agak. Tapi target kita di Prapon apa nih? Yang pasti medali Bang.
Iya. Medali seperti kata ketua 2, Hmm. asal jangan perak. Asal jangan perunggu. Berarti dia menuntut Mas, ya. seperti itu. Iya, Karena iya. dia berkata 1000 pun perunggu itu sebanding dengan 1 emas. Iya. Makanya kalau masalah peringkat, KONI Riau tahun 2004 tidak meminta peringkat itu tetap. Iya. Karena kalau udah beda, udah dapat Iya, poin di sana. iya, betul. Tinggal lagi yang dituntut oleh KONI kepada kita ialah setidaknya medali bertambah. Sebenarnya sama ya, oke. Tapi dari beberapa event yang abang ikuti bang, daerah yang atau provinsi yang termasuk berat lah untuk dikalahkan dari provinsi mana? Kita akui Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat sih. Dari segi apa dia ini bang? Kita pun nggak tahu, mungkin di sana kelasnya sih Pak, karena di sana juga banyak tim-tim besarnya. Di sana tuh euforia e-sport itu memang besar Pak. Itu kita akuin, kekalahan kita tuh ya memang kita akuin Jawa Barat, tapi insya Allah kita jumpa lah di PON nanti. Karena ini ya dukungan Iya, sponsor, instansi pemerintah dan juga swasta yang luar biasa kita akui. memang diakui. Dan itu diakui Bang, di sana itu harga tiket nonton itu Bang, itu sudah diperjualbelikan Bang. Oh di sana? Sudah Bang, udah sekelas dengan basket, sudah sekelas dengan voli. Bahkan abang kalau lihat sekarang turnamen yang resmi ini e-sport, itu abang harus pre-order dulu tiketnya. Oh gitu ya. Itu gimana kita bisa menengoknya? Apakah ditampilkan di layar atau Untuk apa? untuk nonton? Oh sekarang udah ada live streaming sih Bang, udah ada bisa di YouTube, Oh, di gitu. aplikasi juga udah banyak sekarang. Apalagi itulah kehebatan e-sport ini bekerja sama dengan aplikasi live streaming Bang, banyak. Oh gitu. Jadi sekarang ini makanya saya bilang peluang bisnis ketika ekonomi itu ya silakan lirik e-sport. Tapi CSR banyak loh. Pasti kalau CSR itu pastilah, Oh, ya? pastilah. Karena kita juga jujur aja kalau CSR khususnya di Riau itu sebenarnya banyak sih yang terbuka. Tinggal lagi sekarang kembali ke kita isinya. Percuma nanti kita ambil CSR tapi nggak tahu ditujukan kemana. Iya. Hingga sekarang kita susun program nih Bang. Hingga nanti program ini kita paparkan kepada seluruh instansi. Hingga nanti kita punya mekanisme kalau instansi ini ngambil bidang pendidikan di e-sport berarti dia ngambil bidang ini. Kalau ngambil sarana berarti ngambil bidang ini. Ini tidak ada Bang. Program ini udah kita susun nih. Tinggal tunggu arahan dan juga tunjuk dari ketua umum lah. Ketua umum Riau ya. Siap. Oh gitu, memang nilai ekonomis tinggi juga. Tinggi. Tapi kembali kita ke awal tadi Bang, berarti memang game online ini akan bisa terkelola baik kalau memang disalurkan di e-sport ya. Pasti. Tapi kalau enggak itulah kecanduan tadi yang mulai. Siap. Dampaknya pasti negatif juga kan. Dan ini Bang, kita juga titip nih berhubung juga udah ketemu dengan rekan-rekan di KONI. Gimana suatu saat kita sangat mengimpikan KONI punya taman sendiri. Taman ini ialah sebuah bentuk seperti taman remaja yang isinya adalah memang tentang olahraga. Kalau kita tentunya di e-sport. Taman ini kita minta dibangun. Di sana ada fasilitas baik kantin, baik wifi yang mendukung, hingga penggiat-penggiat yang selama ini mengadakan event e-sport pindah-pindah bisa terfasilitasi dan dibantu oleh KONI. Ya. Hingga kegiatan itu terlihat. Jadi tidak ada kegiatan yang nyebar. Jadi secara kumpul event di sana, wifi ada di sana, kantin ada di sana. Betul. Ini UMKM-nya luar biasa juga. Biasa juga dia. Ya. Kita minta ini nanti bisa mohon kepada KONI untuk diaplikasikan juga terrealisasi dan kita Riau khususnya siap support nantinya. Berarti di kantin taman-taman e-sport ini nanti orang yang bermain game online itu di sana ya? Di sana ya. Jadi di sana kita bisa promosi ini Bang. Ternyata KONI bukan hanya sekedar diam di kantor, tapi KONI memang terjun ke lapangan, terbukti ini fasilitas setia ini atas nama KONI dan dikelola oleh ESI. Mungkin cabur-caburnya juga berminat untuk ikut gaya ESI kan, nanti silakan. Baik Bang, statement terakhir Bang mungkin Bang terhadap game online dan e-sport ini Bang terhadap edukasi terhadap masyarakat. Oke, untuk ini lebih pada saran sih untuk rekan-rekan khususnya penggiat, atlet dan juga pemain e-sport Riau khususnya dan umumnya untuk Indonesia, e-sport bukan lagi hal yang negatif. E-sport itu hal positif. Kalau dikatakan main game racun, kitalah penawar. Oke, terima kasih Bang Tarlen atas ilmu dan edukasinya kepada kita. Intinya adalah bahwa baik dan buruknya seseorang tergantung bagaimana dia menyalurkan potensi yang ada. Kalau memang bersifat positif maka akan menghasilkan sebuah keputusan dan
bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi kalau itu tidak terkawal dengan baik, maka itu akan merusak diri sendiri. Termasuk masalah awal game online yang bagi sebagian orang adalah bersifat negatif, tetapi jika disalurkan dengan baik akan menjadi potensi dan itu mendatangkan income yang luar biasa. Saya rasa demikian untuk podcast kita hari ini, dan sepertinya kurang ya, nanti akan kita sambung pada season berikutnya. Jangan lupa kepada kawan-kawan untuk subscribe, like, and share di Podium Channel. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bermanfaat juga bagi kita, terutama bagi kaum milenial. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.